Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mengambil dua sastra untuk dibandingkan, yaitu kisah Romeo and Juliet dan Layonsari Jayaprana. Dari kisah tersebut akan disinopsiskan oleh kelompok kami dan akan dibandingkan kenapa kelompok kami memilih karya sastra tersebut untuk dibandingkan. Dari Romeo melihat Romeo masuk ke pesta dansa tersebut, dia menantang Romeo untuk saling berantem atau mereka akan berkelahi. Tetapi Romeo menolak karena Tibet adalah sepupunya. Tetapi Mercutio, temannya Romeo, tersinggung dengan sikap dari Tibet tersebut. Tak diduga mereka berantem, berkelahi, menyebabkan Mercutio itu jadi mengalami luka parah dan hampir meninggal. Tanpa berpikir panjang, Romeo sangat marah melihat Tibet dan dia membunuh. Melihat kejadian itu, Pangeran Verona membuat suatu pengumuman bahwa Romeo akan diusir dari tempat tersebut. Di sisi lain, Juliet ditunangkan dengan Friar. Friar adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Tanpa berpikir panjang, Juliet meminta obat kepada seorang Romeo and Juliet. Sebuah kota di Italia bernama Verona. Di kota Verona ini ada dua keluarga, yaitu keluarga Montague dan Capulet. Lord Capulet memiliki seorang anak namanya Juliet, sedangkan Montague memiliki anak laki-laki bernama Romeo. Romeo dan Juliet bertemu di saat keluarga Capulet membuat sebuah pesta dansa. Di sana Romeo melihat Juliet. Tak disangka dan tak diduga, mereka langsung jatuh hati dan jatuh cinta. Tidak lama berselang waktu, seorang pendeta bernama Friar Lawrence menikahkan mereka secara diam-diam. Kenapa mereka begitu cepat untuk menikah? Biar dua keluarga ini, antara keluarga Juliet dan Romeo, bisa akur lagi, karena selama bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka saling mempunyai perselisihan. Tak diduga, Tibet meminta obat kepada seorang, yaitu obat minum atau obat racun, supaya dia seakan-akan si Juliet itu meninggal. Sebelum Juliet meminum obat itu, Friar memberikan pesan kepada Romeo. Di saat nanti Juliet bangun dari tidurnya, Romeo menjenguk atau menjemput Juliet. Tetapi pesan itu tidak sampai ke Romeo. Tanpa diduga, semua warga tahu bahwa Juliet meninggal. Sampailah kabar itu kepada Romeo. Dengan sakit hati dan begitu sedihnya mendengarkan berita tersebut, Romeo pergi ke sebuah apotek. Dia membeli obat racun. Tanpa berpikir panjang, Romeo meminum obat tersebut di samping Juliet dan Romeo meninggal. Di saat Romeo meninggal, Juliet terbangun dari tidurnya. Dia melihat Romeo sudah terbujur kaku di sebelahnya. Dia sangat sedih dan menangis, dan dia melihat sebilas belati yang ada di sebelahnya Romeo. Pikir panjang, dia bunuh diri di samping Romeo. Semua keluarga dari dua belah pihak ini sangat sedih melihat mereka berdua meninggal. Di saat kejadian ini, dua keluarga ini jadi akur atau
membuang semua perselisihan tersebut. Kisah cinta Romeo dan Juliet berakhir tragis dan membuka mata hati kedua pihak keluarga tersebut. Terima ke Celuk untuk melihat perahu-perahu yang kandas, walaupun Layonsari melarangnya untuk pergi karena cemas dan khawatir, takut terjadi sesuatu. Tetapi Jayaprana tidak memiliki rasa cemas sama sekali. Nah, Raja Kaliangat ini menyuruh para patih untuk membunuh Jayaprana karena ia sangat mencintai Layonsari, ingin merebut Layonsari dari Jayaprana. Maka Raja Kaliangat ini menyuruh para patih untuk membunuh Jayaprana. Kemudian Jayaprana dibunuh dan Jayaprana ini terkena tusukan pedang lambung kirinya, kemudian meninggal dunialah Jayaprana. Berita ini telah sampai kepada Layonsari, bahwa Layonsari ini sangat kaget dan sangat sedih karena ia tahu bahwa yang membunuh ini adalah suruhan Raja Kaliangat. Kemudian Layonsari ini sangat kecewa kepada Raja Kaliangat yang telah membunuh Jayaprana. Ia berkata di hatinya bahwa setiap kejahatan akan dibalas oleh Tuhan. Ini ada sebuah kisah di desa negeri Raja Kaliangat, Bali. Hiduplah sebuah pasangan suami istri yang memiliki 2 anak laki-laki dan seorang perempuan. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat miskin dan sangat memprihatinkan. Di sebuah desa ini terdapat wabah penyakit yang merenggut 4 nyawa dari anggota keluarganya tersebut, hingga meninggal dunia. Yang selamat hanya 1 anak bungsu yang bernama Jayaprana. Jayaprana ini adalah seorang anak yatim piatu yang hidupnya serba sendiri. Kemudian ia terasa berat hidupnya karena tidak ada yang membantu ia dalam kehidupannya. Kemudian ia mendatangi sebuah kerajaan, yaitu Raja Kaliangat. Di sana ia memohon untuk diangkat sebagai anak dari Raja Kaliangat. Kemudian Raja Kaliangat ini mengabulkan permintaan Jayaprana sebagai anak angkatnya. Setiap pagi, setiap hari ia selalu bergegas untuk pergi menjalani perintah yang setiap hari diperintahkan oleh Raja Kaliangat. Jayaprana ini adalah seorang anak yang sangat rajin, banyak kemauan, yang tidak pernah mengeluh. Walaupun bagaimanapun keadaannya,
ia selalu tetap patuh pada perintah kerajaan Raja Kaliangat ini. Kemudian pada suatu hari Raja Kaliangat menjadi tumbuh dewasa, menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Kemudian ia selalu diperkenalkan dengan gadis-gadis yang ada di dalam istana oleh Kaliangat. Tetapi Jayaprana ini selalu menolaknya karena ia tidak ingin mendapatkan seorang istri yang ada di dalam istana tersebut. Namun ia ingin mencarinya di luar istana. Pada suatu hari Jayaprana ini pergi untuk ke pasar untuk menemui atau mencari gadis-gadis yang sesuai dengan keinginannya. Di sana ia duduk di pinggiran pasar, kemudian sambil melihat gadis-gadis yang berlewatan di depannya. Ia sangat mengagumi. Kemudian ia melihat seorang gadis cantik jelita dan sangat ayu, ramah tamah. Ia sangat mengaguminya ketika pandangan pertamanya melihat seorang gadis tersebut. Gadis tersebut bernama Layonsari. Setelah ia berkenalan dengan Layonsari, ia menceritakan berita bahagianya ini kepada Raja Kaliangat. Dan Jayaprana memutuskan untuk menikahi gadis yang cantik jelita ini untuk meminta restu kepada Kaliangat. Ia memohon agar Raja Kaliangat ini merestui pernikahannya dengan Layonsari karena ia jatuh cintanya kepada Layonsari saja. Kemudian tidak dengan Jayaprana ini menyetujui merestui pernikahan mereka. Kemudian setelah merestui, Jayaprana ini sangat bahagia, sangat beruntung, sangat berterima kasih kepada Raja Kaliangat yang telah merestui hubungan mereka. Setelah itu Jayaprana menyiapkan dan menyediakan barang-barang yang akan untuk menyambut pernikahan mereka. Setelah itu mereka menikahlah. Setelah menikah, Jayaprana meminta izin kepada Raja Kaliangat untuk bahwa ia ingin tinggal di rumah sebelumnya yang ia tempati. Kemudian Raja Kaliangat menyetujuinya. Setelah Raja Kaliangat melihat sosok Layonsari, bahwa di hatinya itu berkata ia sangat mengagumi seorang gadis yang bernama Layonsari. Kemudian kemudian Raja Kaliangat ini mencintai gadis Layonsari karena Layonsari ini sangat cantik dan sangat ramah. Kemudian Raja Kaliangat ini sangat mencintainya tanpa Jayaprana mengetahuinya. Setelah mereka
menikah dan siap untuk tinggal di rumah sebelumnya, Jayaprana menyuruh Kali Anget menyuruh Jayaprana untuk pergi ke Celuk untuk melihat kondisi perahu-perahu yang kandas. Di sana Jayaprana menyetujuinya tanpa ada rasa cemas sama sekali. Dan pergilah pada suatu Kenapa sih kelompok kami itu mengambil kisah Jayaprana, Layonsari, dan Romeo and Juliet? Pertama, kami tertarik karena kisah ini memiliki tema yang sama, yaitu romantisme dan idealisme. Dari situ kami tertarik. Nah, di situ dan ditambah lagi mereka itu memiliki cerita dan ujungnya itu mengenaskan, yaitu cinta sejati yang ingin terus bersama baik di dunia nyata maupun tidak nyata. Nah, itu kelompok kami tertarik dari sebuah tema dan cerita endingnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, walaupun dua kisah ini sama dengan endingnya yang sama, tapi untuk Romeo and Juliet itu merupakan kisah dari Shakespeare ya, atau pengarang dari Shakespeare, sedangkan untuk Layonsari Jayaprana itu kisah nyata dari Bali, yang itu merupakan sebuah perbedaan yang menurut saya itu dari kelompok kami itu merupakan sebuah perbedaan. Nah, selanjutnya baik dari alur pun berbeda, jelas alurnya berbeda antara Jayaprana dan Layonsari Romeo dan Juliet. Selanjutnya letak geografis dari sinopsis yang tadi kami jelaskan dari awal itu, sinopsisnya itu Romeo and Juliet itu kisahnya dari Italia ya, sedangkan Layonsari Jayaprana itu dari Indonesia. Itu jelas letak geografisnya yang berbeda. Adat istiadat, kita pun tahu sendiri adat istiadat barat dan timur itu berbeda, itu udah sangat berbeda di antara dua kisah tersebut. Selanjutnya latar belakang sosial dari latar belakang sosial saja sudah berbeda antara Romeo Juliet, Layonsari Jayaprana, walaupun keduanya ini merupakan sebuah kerajaan. Nah, kalau untuk untuk Jayaprana itu hanya diangkat menjadi anak oleh seorang raja, dan rajanya memerintahkan untuk mencari pasangan hidup karena usianya sudah cukup untuk menikah dan menggantikan seorang raja tersebut. Sedangkan untuk Romeo and Juliet itu sebuah kerajaan yang memiliki permusuhan yang abadi antara Montecute kalau nggak salah, Montecute dan Capulet itu memiliki permusuhan yang sudah lama. Dan Romeo dan Juliet itu memang anak kandung. Nah, itu merupakan sebuah perbedaan antara kisah Romeo and Juliet, Jayaprana, dan Layonsari. Nah, dari situ kami akan tarik kesimpulannya bahwa sebuah cinta itu memang sebuah cinta itu butuh pengorbanan, tapi harus memiliki akal sehat. Saat cinta itu tidak memiliki akal sehat, jiwa kita pun tidak sehat. Nah, itu aja sih dari kelompok kami tentang penjelasan dan kenapa sih alasannya kelompok kami mengambil cerita tersebut untuk dijadikan dua perbandingan atau dua sastra banding. Hanya itu, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku hampiri